Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi hari ini kamu akan melanjutkan pembelajaran tentang kalor. Jika sebelumnya kamu telah mempelajari tentang termometer, maka pada pagi hari ini yang akan kamu dalami adalah tentang pemuaian panjang suatu benda dan pemuaian luasnya. Pengertian daripada pemuaian adalah suatu keadaan atau peristiwa di mana suatu benda yang memiliki panjang atau luas atau volume, baik itu zat padat atau zat cair atau gas, akan mengalami perubahan ukuran. Mengapa? Karena jika zat tersebut diberikan kalor atau menerima panas, maka partikel-partikel yang menyusun zat tersebut, apakah itu dia padat, cair, atau gas, itu akan bergetar dan akan saling menjauh. Akan saling menjauh sehingga nampak dari pandangan kita, benda tersebut akan terjadi perubahan panjangnya kah, atau perubahan luas kah, atau perubahan volumenya secara nyata. Tetapi apabila panas ditiadakan atau didinginkan, maka benda tersebut akan nampak menyusut dari keadaan sebelumnya. Mengapa? Karena kebalikannya, partikel-partikelnya itu saling mendekat karena energinya berkurang. Inilah pengertian tentang pemuaian. Ada beberapa manfaat daripada pemuaian. Yang pertama, pada zaman dulu dan sampai sekarang, itu difungsikan untuk menyambungkan dua buah plat logam. Itu disebut dengan paku keling. Jadi terjadi pemanasan, baru diketuk, kemudian didinginkan, sehingga besi tersebut sangat mengikat dan sulit untuk dilepas. Selain paku keling, juga yang ada diterapkan, dan mungkin di rumah kita masing-masing pasti ada, yaitu penerapan pada setrika. Apabila kita mempergunakan setrika, maka kita bisa mengatur suhunya. Nah, suhu yang dimaksud misalnya kita hanya inginkan suhu 80 derajat. Maka ketika sudah tercapai suhu 80 derajat, maka dengan otomatis putus saluran listriknya, pemanasannya berkurang. Mengapa? Karena yang memutus itu secara otomatis ada yang disebut dengan saklar termal, yaitu ada dua logam yang berbeda jenis, disebut sebagai logam bimetal. Sehingga ketika terjadi pemanasan, logam tersebut akan memuai dan terhubung. Dan demikian sebaliknya. Ketika batas tertentu, maka dia akan lepas kembali hubungannya sehingga aliran arus itu bisa putus dan suhunya tetap. Selain daripada saklar daripada termal setrika listrik, juga dipakai untuk termostat atau termometer bimetal, untuk mengukur suhu, dan juga lampu sen mobil. Nah, mengapa berkedip lampu sen mobil? Kalau dulu itu karena ada logam bimetal, sehingga ketika terhubung menyala, putus, lampunya padam. Sekarang sudah dipergunakan secara otomatis. Apa yang dapat kita antisipasi oleh karena adanya pemuaian zat? Akibat dari pemuaian zat, yaitu terjadi pertambahan, apakah itu panjang atau luas atau volume, maka perlu diantisipasi. Salah satu contoh, mungkin di rumah kita itu mempunyai kisi, jendela kisi, dan kisi jendela itu ada kaca, yang kita sebut kaca nako, kaca jendela. Maka ketika kaca itu kita pegang, itu nampak akan seperti longgar. Dan itu memang sengaja dilonggarkan dari bingkainya. Mengapa? Karena jika terjadi pemuaian, kacanya tidak pecah. Atau mungkin kalau kita pergi ke mall atau kita pergi ke perkantoran, itu pintu kacanya itu ada dipasang karet.
Nah, itu di sisi daripada pintu kaca tersebut ada dipasang karet. Mengapa? Supaya juga ketika terjadi pemuaian, kaca tersebut dengan pemegangnya, tiang pegangannya, itu tidak terjadi benturan atau terjadi pertambahan panjang sehingga pecah. Nah, ini yang perlu diantisipasi pada peristiwa pemuaian. Secara teknik atau secara teknologi juga, ya, jika kita memperhatikan ya, bahwa rel daripada kereta api itu diberi ruang kosong. Ya, seperti gambar ini ada ruang kosong. Itu sengaja diantisipasi, dirancang untuk mengantisipasi terjadinya pemuaian daripada rel tersebut ketika kena panas terus-menerus. Ya, ketika tekanan daripada beban rel kereta api, maka untuk mengantisipasi itu diberikan ruang sehingga tidak terjadi pembengkokan karena kedua ujung bertemu akibat pemuaian. Demikian juga halnya kalau kamu perhatikan jika melewati jalan yang ada jembatan baja. Maka sebelum dan sesudah kita melewati jembatan tersebut, itu ada ruang kosong antara badan jalan dengan jembatannya. Ada ruang kosong, bahkan ruang kosong tersebut kadang ditutupi dengan plat baja, dan ada juga yang di aspal, sehingga lama-kelamaan aspalnya hilang, maka nampak ada lubang antara badan jalan dengan jembatan. Hal ini juga untuk mengantisipasi terjadinya pemuaian sehingga jembatan tidak membengkok. Ya, itu beberapa efek daripada pemuaian. Sekarang kita akan mempelajari tentang pemuaian panjang. Pemuaian panjang berarti bertambah panjangnya suatu zat, ya, dengan catatan diameter daripada benda atau ukuran daripada zat tersebut, baik lebar maupun tebalnya, itu jauh lebih kecil daripada panjang total bendanya. Ini dari persyaratan daripada pemuaian panjang sehingga dapat diabaikan. Selanjutnya, bahwa bertambahnya panjang itu karena benda dipanaskan atau menerima kalor. Nah, bagaimana mengamatinya? Maka dipergunakanlah alat yang disebut dengan alat Mussenbrock seperti di bawah ini. Ya, ini logam yang dipanaskan. Kemudian nanti alat Mussenbrock itu akan menunjukkan ketika logam memanjang, alat ukurnya itu akan naik ke atas, maka dapat diketahui seberapa panjang benda tersebut memuai. Nah, ini yang disebut dengan alat Mussenbrock. Selanjutnya, koefisien muai panjang. Nah, kita masuk ke matematisnya, bahwa koefisien muai panjang yaitu nilai pemuaian suatu benda. Khusus kita lihat panjangnya. Simbol dari koefisien muai panjang ini adalah alfa, yaitu perbandingan antara panjang, pertambahan panjang, delta L, terhadap panjang awal benda, itu pemuaian. Jadi perbandingan antara pertambahan panjang terhadap panjang mula-mula per satuan kenaikan suhunya. Setiap derajat kenaikan suhu yang kita sebut dengan delta T. Secara matematis, ya, alfa, ya ini gambarannya, alfa sama dengan delta L per L0. Jadi delta L tadi itu pertambahan panjang dan L0 itu adalah panjang mula-mula. Persatuan waktu, jadi setiap 1 per delta T, setiap kenaikan suhu daripada pemanasan benda tersebut. Baik, apabila kita konversikan, maka delta L-nya, jika kita inginkan delta L-nya, maka delta L itu kita buat persekalian silang, yaitu L0 kali alfa kali delta T. Ya. Atau jika delta L-nya kita ubah lagi, kita mau mencari panjang terakhirnya, maka kita bisa buat delta L itu adalah panjang akhir kurang panjang awal. Ya. Atau panjang akhir sama dengan panjang awal
kali 1 tambah alfa kali delta T. Nah, inilah persamaan panjang akhir. Tapi kalau persamaan dasarnya ini tadi. Ya, perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula setiap kenaikan suhu. Jadi, LT sama dengan L0 kali 1 tambah alfa delta T. Keterangannya panjang akhir itu LT, panjang awal itu L0. Alfa adalah koefisien muai panjang benda. Satuannya seperderajat Celcius atau derajat Celcius pangkat min 1. Delta T adalah perubahan suhu benda. Sebagai contoh soal, seutas kawat besi panjangnya 20 meter, mengalami pemuaian sebesar 0,0176 meter. Setelah dipanaskan 80 derajat Celcius. Tentukan panjang akhir kawat besi apabila dipanaskan hingga 200 derajat Celcius. Di data yang diberikan, panjang mula-mula L0 20 meter, delta T 80 derajat Celcius, kemudian pemuaian, berarti perubahan panjang atau delta L 0,0176 meter. Dan yang ditanyakan berapa panjang akhir jika suhu 200 derajat Celcius atau delta T2-nya 200 derajat Celcius. Ditanya berapa panjang akhir dan jawabannya dari persamaan dasar tadi kita sudah dapati bahwa delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Dan di sini kita belum tahu jenis kawat besi ini memiliki pemuaian panjangnya berapa. Nah, jadi kita cari lebih dahulu supaya kita bisa nanti menghitung untuk suhu 200. Baik, dari sini kita masukkan angka pertambahan panjang atau muai panjangnya sama dengan panjang mula-mula kali perubahan suhu dapatlah diperoleh daripada nilai koefisien muai panjangnya. Nah, hasil perhitungannya alfa sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius pangkat min 1. Maka kita sudah dapatkan nilai koefisiennya. Jadi kalau nilai koefisiennya sudah ada untuk perubahan suhu 200 derajat, maka kita ulangi, kita hitung kembali panjang akhirnya, LT-nya. Sama dengan L0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Ya, kita masukkan angka nilai daripada koefisien muai panjangnya yang sudah kita hitung, delta T-nya menjadi 200 derajat Celcius. Maka panjang akhir daripada kawat besi tersebut, ya, ketika kita masukkan, menjadi 20,044. Artinya, ketika dia pertambahan suhunya 80 derajat, muai panjangnya 0,0176. Dan ketika pertambahan suhunya menjadi 200, maka pertambahan panjangnya yaitu 0,044. Jadi 0,044. Jadi lebih panjang ketimbang dia suhunya 80 derajat Celcius. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemuaian panjang. Selanjutnya kita mendalami pemuaian luas. Jadi pemuaian luas seperti gambar yang diberikan di bawah ini, ya, sebuah benda plat, ya, sebuah plat di mana dia bersifat dua dimensi, ada panjang, ada lebarnya. Jadi ketika ini diberikan panas, ya, ketika diberikan panas, maka semua sisi daripada plat ini akan mengalami pemuaian. Ya, pemuaian luas bertambahnya luas suatu benda yang berbentuk lempengan atau dua dimensi ketika dipanaskan. Selanjutnya akan mengalami pemuaian dengan koefisien muai. Jadi sama seperti muai panjang, tapi muai panjang hanya di satu sisi, yaitu panjangnya saja. Sekarang muai luas berarti panjang dan lebarnya. Nilai koefisiennya seperti apa? Ya, tentu nilai koefisiennya untuk muai panjang dan muai lebar tentu sama karena bendanya
1. Sehingga nanti kita dapatkan nilai koefisien daripada muai luasnya. Ya, koefisien muai luas kita simbolkan dengan beta, yaitu perbandingan antara pertambahan luas delta A terhadap luas awal A0 per satuan kenaikan suhu. Jadi perbedaannya dengan muai panjang tadi hanya panjangnya, sekarang luasnya. Baik, secara matematis cara yang sama kita lakukan, maka delta A-nya kita peroleh, atau jika kita uraikan ke lagi, kita dapatkan luas akhirnya sama dengan luas awal kali 1 tambah beta kali delta T. Nah, di mana ini tadi? AT itu adalah luas akhir. A0 luas awal, beta hanya. Beta ini koefisien muai luas. Diidentifikasikan juga bahwa beta ini sama dengan 2 kali alfa. Mengapa? Karena jenisnya sama. Pemuaian panjang dan pemuaian luas itu sama nilainya. Jadi beta itu menjadi 2 kali alfa. Nah, demikian juga nanti jika pemuaian volume. Baik, persamaan daripada pemuaian luas kita sudah peroleh. Sekarang kita coba lihat contoh soalnya. Pada suhu 30 derajat, sebuah plat besi yang luasnya 10 meter kuadrat dipanaskan hingga suhunya menjadi 90 derajat Celcius. Koefisien muai panjang besi 0,000012 per derajat Celcius. Tentukan luas akhir plat besi tersebut. Data yang diberikan A0 10 meter kuadrat, T0-nya 30 derajat Celcius, dan T akhirnya 90 derajat Celcius. Delta T terjadi perubahan suhu, kenaikan suhu 60 derajat. Koefisien muai panjang, koefisien muai panjang, maka koefisien muai luasnya tentu 2 kali daripada koefisien muai panjangnya. Ya, ini perkaliannya. Ditanyakan adalah luas daripada akhir plat tersebut. Oke. Dari persamaan luas, pemuaian luas, AT itu sama dengan A0, 1 tambah beta kali delta T. Kita dapatkan nilainya, maka luas akhir ketika pertambahan suhunya 60 derajat. Ya, kita masukkan beta sudah 0,000024, kenaikan suhu sudah, maka luas akhirnya 10 kali 1,00144. Sehingga kita dapati luas akhir daripada plat besi tersebut adalah 10,0144, atau terjadi pemuaian luas sebesar 0,0144 meter kuadrat. Jadi kita sudah dapati berapa luas terakhir, dan bahkan kita bisa hitung berapa luas daripada pemuaian plat besinya. Contoh yang ketiga. Selembar plat aluminium dengan panjang 4 meter dan lebar 20 cm. Suhunya 10 derajat Celcius. Koefisien muai panjang aluminium 2,4 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius pangkat min 1. Ada 2 pertanyaannya. Tentukan pertama, luas plat jika dipanaskan hingga 70 derajat Celcius. Bagian B, suhu pemanasan agar muai luasnya sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Ya, data yang diberikan luas yaitu panjang kali lebar. Lebarnya 20 cm konversi ke 0,2 meter sehingga luasnya 0,8 meter kuadrat. Lanjut bahwa suhunya yaitu 10 derajat Celcius mula-mula. Diberitahu koefisien muai panjang, maka koefisien muai luasnya 2 kali daripada alfa. Jadi koefisien muai luasnya 4,8 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius pangkat min 1.
Selanjutnya yang ditanyakan, berapa luas air jika suhunya menjadi 70 derajat Celcius? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa kenaikan suhu jika diinginkan perubahan luas? Atau jika diinginkan pemuaian yang terjadi 3,2 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Ya. Yang pertama kita hitung terlebih dahulu berapa panjang luas air daripada aluminium, ya, jika suhunya dari 10 ke 70 derajat. Ya, dengan mempergunakan persamaan AT sama dengan A0 kali 1 tambah beta kali delta T, maka kita masukkan angkanya 0,8, ya, luasnya tadi, kali 1, kemudian ini adalah koefisien muai luas, dan ini adalah perubahan suhu dari 10 ke 70, jadi 70 kurang 10. Maka nilai yang kita peroleh adalah luas akhir daripada plat tersebut ketika suhunya sampai 70 derajat Celcius, yaitu 0,802304. Ya, jadi dari luas mula-mula hanya 0,8 meningkat menjadi 0,002304 meter kuadrat. Baik, inilah luas akhir. Sekarang ingin ditingkatkan ke suhu tertentu supaya pemuaiannya 3,2 kali 10 pangkat min 3. Nah, caranya, ya, delta A sama dengan delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Nah, dari yang diinginkan delta A-nya 3,2 kali 10 pangkat min 3. A0-nya sudah ada 0,8, betanya sudah ada 4,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, suhunya yang diinginkan. Tentu berapa suhu akhir agar tercapai delta A yang dimaksud. Jadi T terakhir dikurang T awal, yaitu 10. Ya, ketika angkanya dimasukkan, maka kita peroleh suhu akhir supaya pemuaian luasnya 3,2 kali 10 pangkat min 3, yaitu 93,3 derajat Celcius. Demikian pembelajaran kamu pada pagi hari ini tentang pemuaian panjang dan pemuaian luas. Sampai di sini kiranya kamu bisa lebih mudah memahaminya karena pernah dipelajari ketika di SMP. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.